Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rulinanda Cika, NIM 18205-114 mau menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester. Yang pertama, jelaskan pengawasan aktif dan pasif dalam pembiayaan bank syariah. Pengawasan aktif di sini adalah pengawasan secara langsung dari pegawai, baik pengurus pembiayaan maupun pejabat yang terjun langsung kepada nasabah untuk melihat perkembangan usaha nasabah, untuk memberikan bantuan manajemen, memberikan dorongan, serta memantau alur yang diberikan. Yang kedua, pengawasan pasif. Pengawasan yang dilakukan melalui laporan-laporan tertulis yang dilakukan melalui seperti laporan keadaan keuangan dari neraca dan laporan laba rugi, laporan penyusunan keuangan itu seperti dari mutasi pinjaman. Yang kedua yakni apa yang dimaksud dengan downgrading risk, apa dampaknya dan bagaimana meminimalisirkan. Jawab, yaitu yang pertama, downgrading risk atau penurunan rating adalah akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan yang memberikan kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dampak dari downgrading risk atau penurunan rating yaitu dari yang pertama, faktor intern. Faktor intern itu kurangnya pengetahuan atau keterampilan para pengelola kredit. Yang kedua, kurang baiknya sistem informasi manajemen yang dibangun pada bank yang bersangkutan. Yang ketiga, yakni tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit. Yang dari faktor ekstern yaitu yang pertama, adanya itikat baik nasabah yang diragukan. Yang kedua, yakni adanya bencana alam dan kejadian lain di luar dugaan. Yang ketiga, adanya persaingan yang cukup tajam. Serta bagaimana meminimalisir dari dampak downgrading risk ini. Yang pertama yaitu pengawasan aktif dari dewan direksi dan komisaris. Yang kedua, kebijakan dan prosedur manajemen serta penetapan limit. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengenalan risiko. Yang keempat, sistem pengendalian intern. Yang ketiga, soal yang nomor 3 yaitu sebutkan jenis pembiayaan sindikasi dan bagaimana prosesnya. Jenis-jenis dari pembiayaan sindikasi yang pertama yaitu lead syndication, yang kedua club ideal, yang ketiga sub syndication. Dari proses pembiayaan sindikasi dapat dijelaskan yakni pre-mandate phase terdiri dari pertunjukan arranger atau yang biasa disingkat S, penunjukan lead manager dan pembentukan managing group. Tugas lead manager, pembagian tugas di antara arranger, penyampaian offer oleh arranger dan penyampaian akseptansi oleh debitur, dan terakhir pemberian mandate oleh debitur. Kemudian memasuki tahap post mandate fase yang terdiri dari penyiapan draft dokumentasi kredit, penyiapan dan pengiriman undangan roadshow, tanggapan calon peserta terhadap undangan arranger, penunjukan agen bank, penyiapan dan penandatanganan dokumentasi kredit, upacara penandatanganan perjanjian kredit sindikasi, dan publisitas. Dan tahap akhir adalah post-signing fase atau penggunaan kredit. Soal yang keempat yakni apa kewenangan Basarnas dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan. Diatur dalam pasal 1 Peraturan Prosedur Basarnas, yakni menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah yang timbul dalam perdagangan, keuangan, jasa menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Yang kedua, memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan mengenai suatu perjanjian. Soal yang terakhir yaitu soal yang kelima, yakni persaingan pembiayaan sangat ketat
persaingan pembiayaan sangat ketat dengan hadiahnya pembiayaan online, bank syariah maupun bank konvensional. Bagaimana strategi bank syariah dalam menghadapi persaingan pembiayaan online? Di sini strategi bank syariah dalam menghadapi persaingan pembiayaan bank nasional terdapat 3, yakni yang pertama strategi manajemen pengelolaan. Strategi manajemen pengelolaan di sini berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi serta pengembangan kebijakan dan perencanaan. Yang kedua yakni strategi pemasaran, serangkaian tujuan dan sasaran kebijakan dan aturan yang memberi arah. Yang ketiga yakni strategi pengembangan produk. Bagian dari strategi korporasi. Dalam strategi ini terdapat potensi keuntungan maupun resiko dari aktivitas pengembangan produk. Sekian, terima kasih.